العلي العظيم. Hadratul Mukarramin, Bapak-bapak jamaah Masjid Jami Al-Makmur, Ketua DKM Masjid Jami Al-Makmur, juga bapak-bapak yang hadir. Alhamdulillah pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita sama-sama masih bisa berkumpul menunaikan kewajiban kita, yakni ta'lim setiap ba'da subuh di hari Sabtu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini, berduduk simpuhnya kita di sini, baik sholat subuhnya maupun taklimnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi asbab Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dan mengabulkan segala hajat dan doa keinginan kita, baik hajat duniawiyah maupun hajat ukhrawiyah, serta Allah menjadikan kita, memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Melanjuti dari pengajian kita, ya ini masih membahas tentang 25 nabi ya. Namun sebelumnya saya ingin mengawali tentang pembahasan bulan Dzulhijjah. Sekarang bertepatan tanggal 5 Dzulhijjah. Nah, kata Nabi, ada mamin ayamil amalu sholihu, ada hari-hari di mana amal-amal lebih dicintai oleh Allah. Ahabba ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayamil ashri, daripada lebih dicintai oleh Allah, yaitu dari 10 hari ini. Kata Nabi, 10 hari ini maksudnya dari tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 10 Dzulhijjah ya. Ada kebiasaan-kebiasaan amaliyah yang dilakukan oleh para orang soleh. Salah satunya melakukan puasa sunnah dari mulai tanggal 1 hingga tanggal 9 ya Pak ya. Kita udah kelewat 4 hari puasa sunnah. Tapi kalau memang kita tidak melakukan puasa sunnah dari tanggal 1, paling tidak jangan kelewat di tanggal 8 puasa tarwiyah ya Pak. Nanti tarwiyah berarti di hari Senin ya. Nah, di tanggal 9-nya juga jangan sampai kelewat, yaitu puasa Arafah di hari Selasa ya. Kalau puasa tarwiyahnya kelewat tanggal 8, minimal di tanggal 9 aja Arafah. Kalau kelewat juga ya nggak apa-apa, karena memang puasa sunnah. Tapi hanya saja momennya sayang, karena kalau misalkan orang berdagang itu kan dia punya ini Pak, apa, hitung-hitungan di mana dia waktu-waktu tertentu dagangannya itu laku ya. Orang dagang tuh, misalkan orang dagang baju, kan yang paling laku dia dagang itu di bulan 12 bulan, yang paling laku kan Ramadan ya. Orang dagang baju ya, tanah aja orang Tanah Abang paling banyak ya itu, dia bisa ngumpulin uang selama sebulan pengeluaran, katanya pas momen Ramadan itu.
Orang bertani pun demikian. Dia punya waktu-waktu tertentu, dibagi triwulan. Setahun ada 3 kali masa panen. Ada waktu-waktu tertentu. Bahkan kalau misalkan ada musim keringnya yang agak panjang, para petani pintar, enggak tiga kali setahun itu enggak nanam padi, enggak, tapi padi palawija gitu ya Pak, diseling. Nah begitupun orang yang soleh, orang mukmin, orang muslim, dia harus tahu momen-momen ibadah itu dilipat gandakan, seperti bulan Zulhijjah ini, gitu maksud saya. Seperti bulan Zulhijjah ini, selain dilipat gandakan, lebih dicintai. Ahabba ilallah, Allah lebih mencintai ibadah di bulan Zulhijjah ini. Baik, kalau puasa lewat, ada amalan yang lain, yaitu memperbanyak zikir. Para salafus soleh memperbanyak zikir dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, memperbanyak itu. Kemudian ada lagi memperbanyak sedekah di bulan Zulhijjah. Terus yang paling masyhur yaitu berhaji. Kalau kita tidak bisa berhaji karena haji merupakan panggilan Allah, ada yang lain yaitu berkurban. Ya, berkurban ini sangat dianjurkan di bulan Zulhijjah. Ya, bahkan tidak hanya di tanggal 10, masih ada kesempatan di hari tasyriknya. Di tanggal 11 dan 12. Ini momen orang melakukan amalia yang memang mempunyai spirit semangat untuk lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepatnya salah satunya yang tadi, kalau berkurban memang ada pengecualian. Kalau rezekinya ada silakan, kalau nggak ada ya makan daging kurban. Jangan sampai kita nggak bisa berkurban tapi dagingnya nggak mau kita makan, karena keberkahan daging kurban beda dengan kita makan daging di luar momen-momen berkurban. Misalkan saya mau mampu, ngapain saya ngambil kupon di masjid, ini dia nggak berkurban nih, susah-susah makan daging kurban pakai ngantri lagi, begitu dapatnya nggak ada sekilo misalkan. Jangan demikian. Tentang kita mampu beli daging kurban di pasar, akhirnya kita nggak mau makan daging kurban, karena beda keberkahan makan daging biasa sama makan daging kurban, gitu Pak ya. Baik, itu sekilas tentang amalia yang dicintai Allah di bulan Zulhijjah. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kitab. Saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsilu khamsati wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqaq wa ikhtanim hum Adamun Idrisu Nuhun Hudu ma'a Salih wa Ibrahimu kullu muttaba' Lutun wa Ismailu wa Ishaqun kadza Ya'qubu Yusufu wa Ayubu ikhtada. Ada 25 nabi yang wajib kita
ketahui. Kemarin kita sudah membahas tentang Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim. Ya, ada 6 nabi yang sudah kita bahas. Sekarang kita bahas Nabi Lut, Ismail dan Ishak. 3 nabi aja, Pak. Nabi Lut mempunyai mukjizat, yaitu selamat dari azab kaum Sodom. Salah satunya apa ya? Selamat dari azab kaum Sodom. Ya. Jadi kaum Sodom ini udah terkenal banget, Pak, dan ada di zaman Nabi Lut. Allah sudah memberikan berupa pasangan laki-laki dan perempuan, tapi kaum Nabi Lut malah belok dengan sesama jenis. Itu Pak ya. Dikisahkan bahwasanya semua laki-laki yang ada di zaman Nabi Lut hampir sebagian melakukan perihal Sodom, suka sesama jenis. Apa ya? Bahkan dikisahkan di dalam Al-Quran Nabi Lut memperingati, tetapi malah nantangin nih kaum, silakan datangkan, Allah akan mengazab kalian kalau kalian tidak merubah perilaku kalian dengan melakukan Sodom. Tetapi umat Nabi Lut membangkang, silakan datangkan azab Allah. Akhirnya Nabi Lut berdoa kepada Allah untuk menimpakan azab kepada kaumnya. Nah, ini merupakan mukjizat Nabi Lut. Dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah berupa hujan batu. Yang mengikuti Nabi Lut diselamatkan oleh Nabi Lut, tetapi yang tidak mengikuti Nabi Lut itu mati semua, termasuk istrinya Nabi Lut yang ingkar, gitu ya, Pak. Bahkan sebelum hujan batu itu sudah kayak kita mah sudah direncanain oleh Pak malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Kayak kita mah dipancing. Malaikat Jibril menyerupai manusia kayak pemuda-pemuda ganteng. Nah, itu juga masih diincar oleh kaum Nabi Lut. Dikerebutin rumah kaum Nabi Lut kan. Katanya ada pria-pria yang ganteng di rumah Nabi Lut gitu. Padahal itu para malaikat. Akhirnya kata malaikat Jibril, tidak apa-apa Nabi Lut, mereka masuk, bilangnya tuh. Mereka biar mengetahui bahwa kami adalah para malaikat. Akhirnya masuk ke rumah Nabi Lut, matanya dibikin buta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak ya. Kisah Nabi Lut, kisah umat-umat terdahulu, ini kan merupakan pelajaran bagi umat-umat saat ini. Kaum Sodom di Nabi Lut, dan sekarang ada kaum Sodom juga di zaman kita, yaitu orang-orang yang homo, orang-orang yang suka sesama jenis, LGBT. Padahal umat terdahulu diazab. Seharusnya menjadi peringatan, jangan lagi diulangin. Kalau diulangin, Allah bakal ngazab kembali.